Salam, selamat sore. Baik, perkenalkan nama saya Ferianto Giri dengan NIM 2223111984. Prodi D3 Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Kupang. Baik, pada video kali ini saya akan membuat video pembelajaran dengan mata kuliah Hukum Bisnis. Baik, mari kita mulai. Untuk materi yang pertama, bentuk-bentuk organisasi. Organisasi output bisnis adalah organisasi yang ditunjukkan untuk menyediakan barang dan jasa kepada konsumen yang dibedakan dari kemampuannya membayar barang dan jasa tersebut sesuai dengan bisnis pasar. Bentuk organisasi bisnis ialah yang pertama, perusahaan perseorangan atau solo proprietorship. Yang kedua, perusahaan patungan atau firma atau partnership. Yang ketiga, berseroh terbatas atau PT. Materi 2, kontrak bisnis perjanjian. Perjanjian kontrak bisnis adalah perjanjian tertulis antara dua lebih pihak yang mempunyai nilai komersial. Hal yang pertama yang diperhatikan dalam menyusun kontrak bisnis itu yang pertama, lakukan riset mengenai kontrak bisnis. Yang kedua, pastikan identitas para pihak. Yang ketiga, cantumkan prestasi yang jelas. Yang keempat atau yang terakhir, tuliskan masa berlaku dan ketentuan pengingkaran kontrak. Materi 3, perizinan dalam bisnis. Perizinan merupakan pemberian legislatif pada seseorang atau pelaku usaha kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Pengajuan izin usaha melalui OSS. Yang pertama, membuat akte pendirian. Yang kedua, pihak yang membuat perizinan. Yang ketiga, nomor induk berusaha atau NIB. Yang keempat, izin usaha. Yang kelima, automotive approval. Yang keenam, pemenuhan komitmen. Yang ketujuh, memiliki izin lingkungan. Yang kedelapan atau yang terakhir, mengatasi izin operasional dan komersial. Materi 4, hukum ketenagakerjaan. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Cara meningkatkan produktivitas karyawan. Yang pertama, memberikan tugas sesuai dengan minat dan kemampuan SDM. Yang kedua, membangun komunikasi dua arah. Yang ketiga, menciptakan atmosfer kerja yang nyaman. Yang keempat, mengadakan program pelatihan kerja. Yang kelima, melibatkan karyawan untuk berbagi ide ke perusahaan. Yang keenam, membuat acara keakraban. Materi 5, hukum kepalitan. Hukum kepalitan ialah menghindari terjadinya saling rebut di antara para kreditor terhadap harta debitor berkenan dengan asas jaminan tersebut. Materi 6, perusahaan go publik dan pasar modal. Go publik adalah istilah di dunia investasi yang digunakan untuk menyebut aktivitas menawarkan kepemilikan bisnis ke masyarakat. Di Indonesia, perusahaan go publik adalah perusahaan yang berhasil melakukan penawaran saham ke masyarakat melalui persetujuan Bursa Efek Indonesia. 7. Kredit dan hukum perjanjian jaminan. Perjanjian kredit dapat diartikan sebagai perjanjian pinjam-meminjam antara bank sebagai kreditor dan pihak lain sebagai debitur yang mewajibkan debitur untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tentu dengan pemberian bunga. Perjanjian kreditor berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan dan kewajiban di antara kreditor dan debitur. Materi 8,
hukum TPPU, pencucian uang merupakan upaya untuk membunyikan atau menyamarkan uang atau dana yang diperoleh dari suatu aksi kejahatan atau hasil tindak pidana sehingga seolah-olah tampak menjadi harta kekayaan yang sah. Tujuan awal pencucian uang adalah menyamarkan asal-usul uang dari kegiatan yang melanggar hukum seolah-olah berasal dari aktivitas legal. Materi 9. Penyelesaian sengketa bisnis. Sengketa bisnis merupakan perselisihan yang terjadi antara pihak-pihak yang terlibat dalam berbagai macam kegiatan bisnis atau perdagangan. Materi 10. Perlindungan konsumen dan anti monopoli. Membuat hukum anti monopoli atas undang-undang anti monopoli melakukan koreksi pada segala tindakan dari pelaku ekonomi yang menguasai pasar. Hukum berupa undang-undang tersebut dibutuhkan untuk menjamin agar persaingan ekonomi berlangsung secara sehat. Tujuannya ialah menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Materi 11. Hukum dan transaksi e-komersi. E-komersi adalah segala kegiatan jual beli atau transaksi yang dilakukan menggunakan sarana media elektronik atau internet. Contoh dan tujuan e-komersi. Contohnya seperti Shopee, Bukalapak, Tokopedia, dan tujuannya komersi memungkinkan sebuah perusahaan atau pemilik usaha untuk dapat menjual produk yang mereka buat kepada konsumen yang lebih banyak dan juga dapat mencakup pasar lebih luas. Oke, terima kasih telah menyaksikan.